Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Bapak selalu doakan kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, gimana liburannya? Ya, mudah-mudahan liburannya sangat menyenangkan ya. Dan mudah-mudahan dengan kalian liburan menambah semangat kalian untuk mengikuti pelajaran di semester 2. Gak terasa ya, kita sudah masuk di semester 2 dan kita sudah memasuki tahun baru. Dan Bapak harapkan di tahun baru ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan kalian dapat mendapatkan nilai atau prestasi lebih baik lagi ya, amin. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi baru di pelajaran IPA, yaitu bab 4 tentang peredaran darah. Nah, sebelum kalian simak video Bapak, ambil buku paket IPA-nya dan siapkan pensil dan stabilo. Ya, untuk apa Pak? Nah, pensil atau stabilo tujuannya untuk menandakan ya kalimat atau kata-kata penting sehingga memudahkan kalian belajar. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Tolong diperhatikan ya. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan bab 4, yaitu organ peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum Bapak lanjut menjelaskannya, silahkan kalian buka buku paket bab 4 halaman 54. Ya, kalau sudah, siapkan pensil atau stabilo ya. Jadi pada saat nanti Bapak menjelaskan tentang organ peredaran darah manusia, silahkan kalian tandai kata-kata pentingnya agar memudahkan kalian belajar. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di bab 4, yang pertama adalah Bapak akan menjelaskan organ peredaran darah manusia. Dan yang kedua, menjelaskan gangguan-gangguan apa saja yang menyerang organ peredaran manusia. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Jadi tolong disimak ya. Adapun peta konsep untuk di bab 4 atau sistem peredaran darah, nah nanti kita belajar tentang jenis-jenis darah. Nah, kita bisa lihat di sana jenis darah itu ada eritrosit, trombosit, leukosit. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, di sana kita lihat tanda panahnya. Pembuluh darah itu ada nadi atau arteri, kemudian ada balik atau vena. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang jantung dan bagian-bagian jantung. Di sana kita lihat ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dan kita juga akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Dan terakhir, nanti kita akan mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang menyerang peredaran darah. Nah, inilah peta konsep secara keseluruhan di bab 4. Jadi, untuk
lebih jelasnya, jadi tolong kalian simak ya penjelasan Bapak sambil kalian lihat buku paketnya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan dua alat peredaran dulu ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang jantung. Nah, pernah mendengar kata jantung ya? Nah, jantung kalau kita perhatikan ya, atau misalkan kalian punya pengalaman nggak ketika kalian sakit, kalian pergi ke dokter. Kemudian biasanya dokter itu akan menyuruh kalian berbaring ya. Dan selanjutnya dokter biasanya akan menggunakan alat yang ditempelkan di telinganya. Kemudian bagian yang satu lagi ditempelkan ke bagian tubuh kita. Ada yang tahu apa itu alatnya namanya? Ya, nama alatnya adalah stetoskop. Nah, kira-kira untuk apa sih stetoskop itu? Ya, betul ya, untuk mengetahui denyut atau detak jantung. Kira-kira apa hubungannya ya? Kalau kita sakit, terus yang dicek jantung kita. Coba, ada yang tahu nggak? Pasti ada hubungannya. Karena ketika kita sakit, denyut jantung kita akan berbeda. Ya, jadi denyut jantung kita ketika kita sehat dan ketika kita sakit, itu denyutnya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari jenis penyakitnya. Jadi, kalau kita perhatikan, jantung ini merupakan alat peredaran darah yang utama, di mana jantung kita ini terletak di rongga apa? Coba kalau kalian pegang tubuh kalian, mana yang berdetak atau berdenyut, bagian dada atau bagian perut? Ya, betul, bagian dada. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Pasti sebelah kiri. Kalau ada yang sebelah kanan, nah, Bapak ragu ya, jangan-jangan kalian manusia jadi-jadian ya. Jadi jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Kalau kalian tidak percaya, pegang rongga dada kalian sebelah kiri, berdetak tidak? Kalau berdetak, kalian harus bersyukur ya, karena kalian masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian, nah tadi kata Bapak, jantung itu adalah organ utama dalam sistem peredaran darah. Kenapa organ utama? Karena fungsinya adalah memompa darah. Jadi jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan, kalau tubuh kita kekurangan darah, apa yang terjadi? Darah. Kalau kekurangan, kalau kalian lihat ya di film-film, atau misalkan kalian pernah punya pengalaman ketika saudara atau kalian kekurangan darah, itu bahaya atau tidak? Pasti bahaya ya. Nah, nanti ujung-ujungnya tubuh kita merasa apa ketika kita kekurangan darah? Akan lemas dan bisa menyebabkan kematian. Nah, disinilah peran jantung atau fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar tubuh tidak kekurangan darah. Karena darah ini fungsinya sebagai sumber energi bagi tubuh. Untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan di darah ya. Nah, kemudian jantung itu tersusun oleh otot-otot yang tebal dan kuat. Untuk apa tebal dan kuat coba? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, ini hubungannya ada dengan fungsi. Fungsinya tadi apa jantung? Jantung itu adalah memompa darah. Nah, agar darah tadi sampai ke seluruh tubuh, maka jantung memiliki otot yang tebal dan kuat. Ya, nah itulah alasan kenapa
otot jantung itu tebal dan kuat agar memompa darahnya sampai ke seluruh tubuh. Jadi kalau kalian lihat tuh gambar jantung ya, nah di situ Bapak menampilkan gambar jantung kita. Nah, jantung kita itu setiap detik, setiap menit, setiap jam itu selalu berdetak, selalu berdenyut ya. Jadi tidak pernah berhenti. Bayangkan kalau jantung itu berhenti, apa yang terjadi? Coba, yang terjadi apa? Jantung tidak akan memompa darah. Ketika darah tidak dipompa, akibatnya tubuh kita kekurangan apa? Darah. Dan ujung-ujungnya tubuh kita akan merasa lemas. Ya. Nah, selanjutnya cara kerja jantung. Nah, cara kerja jantung di sini kalian bisa lihat di gambar. Ya, ada dua cara kerja jantung. Yang pertama, mengambang. Ya, atau mengembang, ya, mengembang atau membesar, atau kalau dalam bahasa IPA-nya disebut dengan relaksasi. Kemudian cara kerja kedua adalah menguncup atau mengecil, atau disebut dengan kontraksi. Nah, kalian lihat tuh di gambar, ya, lihat tuh video animasinya. Detak jantung itu ketika dia mengecil itu disebut dengan menguncup atau kontraksi atau bekerja. Ketika dia membesar itu disebut dengan mengembang atau membesar atau disebut dengan relaksasi. Nah, seperti itulah cara jantung kita. Ya. Nah, jadi tadi kata Bapak, jantung itu bekerja 24 jam tanpa henti. Jadi, bayangkan jantung kita istirahat sebentar aja ya. Nah, itu tubuh kita akan kekurangan darah. Nah, di sini Bapak juga menampilkan foto atau gambar yang ada di buku paket halaman 54. Ya, kalau gambar Bapak nggak jelas, silahkan kalian buka buku paket IPA kalian halaman 54. Nah, di sana kita bisa melihat bagian-bagian jantung atau ruang pada jantung. Nah, bagian atau ruang pada jantung itu ada 4. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Nah, nanti ada yang bagian sebelah kiri dan ada bagian sebelah kanan. Kalau bagian atas itu disebut dengan serambi. Ingat, apa tadi bagian atas? Serambi. Sedangkan bagian bawah, bilik. Ingat ya, bagian atas serambi, bagian bawah bilik. Nah, kemudian ada serambi kanan atau disingkat dengan seka. Ada serambi kiri disingkat dengan seki. Kemudian ada bilik kanan, bika, dan ada bilik kiri atau biki. Nah, inilah bagian atau ruang pada jantung. Jadi sekali lagi, ruang atau bagian pada jantung ada 4 ruang. Di mana setiap bagian atau ruang pada jantung ini kita lihat memiliki peranan atau fungsinya masing-masing. Nah, kita lihat di buku, untuk serambi kanan itu ternyata berfungsi mengalirkan darah yang kaya atau yang banyak karbon dioksida atau CO2 kemana? Ke bilik kanan ya. Jadi nanti serambi kanan darahnya akan mengalir ke bilik kanan ya. Jadi nggak mungkin serambi kanan nanti mengalir ke serambi kiri. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari bilik kanan. Nah, bilik kanan ini berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida atau CO2 yang nantinya akan dipompakan ke paru-paru. Sedangkan serambi kiri ini berfungsi mengalirkan darah yang banyak atau kaya akan O2 atau oksigen. Nah, nanti alirannya dari paru-paru menuju apa? Menuju bilik kiri. Selanjutnya, fungsi dari bilik kiri adalah ini nanti akan memompa darah yang banyak oksigennya ke seluruh
tubuh ya. Jadi kalau kita lihat bagian kanan dengan bagian kiri, kalau bagian kanan itu ternyata darahnya banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan bagian kiri darahnya banyak mengandung oksigen. Nah, kalau darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini dianggap darah yang kotor, yang tidak bersih, karena karbon dioksida bagi tubuh kita ini bersifat racun. Ya. Nah, nanti akan dipompakan ke paru-paru. Nah, nanti di paru-paru CO2 akan diapakan? Akan ditukarkan oleh apa? Oleh oksigen. Nah, jadi ternyata sistem peredaran darah ini ada hubungannya juga dengan sistem apa? Pernapasan ya. Jadi jangan dilupakan pelajaran sebelumnya. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya. Selanjutnya, kalau darah yang kaya atau banyak oksigen itu adalah darah bersih atau darah yang baik bagi tubuh kita. Jadi kalau di dalam darah kita itu kadar oksigennya berkurang, maka tubuh kita itu akan merasakan lemas. Ya, jadi perhatikan tadi ya, kalau kita perhatikan bagian kanan jantung kita itu ternyata penuh atau banyak darah yang mengandung karbon dioksida, sedangkan bagian jantung sebelah kiri itu banyak mengandung darah yang kaya akan oksigen. Nah, selanjutnya antara serambi dengan bilik itu ada sekat, ada katup, di mana sekat atau katup ini berfungsi sebagai pemisah atau pintu. Tujuannya untuk apa? Supaya darah yang tadi dari serambi kemudian dipompahkan ke bilik, darahnya tidak kembali lagi. Ya. Jadi supaya tetap terjaga darah yang sudah dipompahkan ke bilik tidak kembali lagi atau tidak bercampur kembali. Nah, itulah fungsi dari katup pada jantung. Nah, untuk aliran peredaran darah, nanti Bapak akan menjelaskan lebih lengkapnya di peredaran darah pada manusia. Nah, sampai sini untuk jantung Bapak sudah menjelaskan ya secara detail. Nah, silahkan nanti kalian baca kembali bukunya ya, dan tolong simak baik-baik ya. Alat peredaran darah yang kedua yang akan Bapak jelaskan di video kali ini adalah pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini ibaratkan seperti selang atau pipa ya, di mana di dalam selang atau pipa biasanya tempat air yang mengalir ya atau melewati selang atau pipa. Nah, pembuluh darah ini tadi ibaratkan pipa atau selang dan di dalamnya ada darah. Karena manusia memiliki pembuluh darah, maka jenis peredaran darahnya disebut dengan peredaran darah tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena memiliki pembuluh darah. Jadi di tubuh kita ini banyak pembuluh darah. Kalian bisa lihat tuh ada gambarnya ya. Di sini Bapak menampilkan gambar pembuluh darah yang ada pada tubuh kita. Yang ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Jadi kalau kalian perhatikan atau kalian pernah lihat di buku-buku, selalu warna pembuluh darah itu ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih diwarnain biru dan merah? Kenapa nggak warna pink atau warna ungu saja gitu ya? Nah, ini ada maksudnya. Warna biru itu menandakan bahwa pembuluh darah tersebut di dalamnya kaya atau banyak darah yang mengandung akan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan pembuluh darah yang berwarna merah itu menandakan bahwa di dalamnya terdapat
darah yang banyak mengandung akan O2 atau oksigen. Jadi dengan kata lain, kalau pembuluh darah yang berwarna biru itu kaya CO2, sedangkan warna merah itu kaya dengan O2 atau oksigen. Nah, pembuluh darah pada manusia itu ada 3. Ada arteri atau disebut dengan pembuluh nadi. Kemudian yang kedua ada vena atau nama lainnya pembuluh balik. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Nah, lihat di PowerPoint yang sudah Bapak buat ya. Nah, di sana kita bisa melihat faktor pembedanya. Yang pertama berdasarkan letak, dinding pembuluh, warna, aliran darah, dan denyut. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, faktor pembeda berdasarkan letak. Kalau nadi atau arteri ternyata letaknya tersembunyi atau jauh dari permukaan kulit. Jadi dengan kata lain, nadi kita itu tidak terlihat. Sedangkan pembuluh balik atau vena ini letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini terlihat di kulit kita. Nah, coba kalian lihat tangan kalian. Ada seperti apa ya? Kalau kalian sering bilang itu ada urat ya, urat yang berwarna hijau atau keunguan. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan pembuluh balik atau pembuluh vena ya. Jadi sekali lagi, kalau nadi pembuluh darahnya nggak terlihat. Tapi kalau vena ini terlihat ya, dekat dengan permukaan kulit. Dan yang kedua perbedaannya dari dinding pembuluhnya. Kalau nadi dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik atau vena dinding pembuluhnya tipis dan kaku. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan denyut. Nanti Bapak jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, dilihat atau pembedanya adalah warna. Kalau nadi, jadi kalau kita lihat, karena tadi pembuluh darahnya tidak terlihat, maka warnanya tidak terlihat. Sedangkan pembuluh vena, karena letaknya di permukaan tubuh atau di permukaan kulit, warnanya ini terlihat seperti warna biru atau hijau keunguan. Ya. Nah, kenapa kok Pak warna biru atau seperti warna hijau? Ini tergantung dari warna kulit kalian. Kan ada warna kulit yang yang putih ya, atau yang sering kalian sebut putih ya. Ada yang disebut dengan sawo matang, ada juga yang kalian sebut dengan sawo busuk ya, atau hitam gitu kan ya. Nah, gitu ya. Jadi warna warna darah yang kalian lihat di permukaan kulit tubuh kalian ini nanti warnanya sedikit berbeda ya, tergantung dari warna kulit kalian ya. Selanjutnya, pembeda yang keempat adalah aliran darah. Kalau pembuluh nadi, ini aliran darahnya ini meninggalkan jantung. Maksudnya apa meninggalkan jantung? Maksudnya aliran darah nadi atau arteri ini keluar dari jantung. Ya, jadi sekali lagi, nadi itu arah alirannya keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh balik atau pembuluh vena, aliran darahnya dia menuju jantung. Menuju atau masuk ke jantung alirannya. Ya. Nah, itu perbedaan aliran darah pada nadi dan vena. Selanjutnya, faktor pembeda yang terakhir adalah denyut. Kalau nadi, denyutnya itu terasa. Ya, jadi detaknya atau denyutnya terasa. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan denyutnya. Sedangkan pembuluh balik atau vena, dia terlihat tetapi denyutnya tidak
tidak terasa. Nah, itu perbedaan dari denyutnya. Jadi kalian bisa mengecek denyut, nadi, dan arteri itu ada di lengan ya. Nah, kalian gunakan, misalkan kalian ingin mengetahui denyut jantung kalian di tubuh kalian, misalkan di tangan kiri. Nah, gunakan tangan kanan dengan menggunakan jari, tapi jangan satu jari ya, 2 jari ya, 2 jari kalian tempelkan di lengan tangan kiri kalian. Nah, kemudian kalian tekan ya, ingat kalian tekan. Supaya apa? Supaya kalian bisa merasakan denyutnya. Jadi tidak hanya disentuh saja, tapi agak sedikit ditekan. Nah, jadi kita bisa mengetahui denyut jantung itu tidak dari atau tidak memegang dada kita, tapi kita bisa mengetahui denyut jantung itu bisa lewat lengan tangan kita atau di dekat leher kita. Ya. Nah, jadi ini bisa mengetahui denyut jantung dari pembuluh darah. Nah, itu perbedaan denyut nadi dan denyut vena. Kalau nadi, walaupun dia tidak terlihat, denyutnya terasa. Kalau vena terlihat tetapi denyutnya tidak terasa. Nah, tadi kata Bapak, dinding pembuluh ini ada hubungannya dengan denyutnya. Ya, nah sekarang kalau kita perhatikan, nadi itu denyutnya terasa. Berarti kalau denyutnya terasa, si tekanan jantung itu besar apa kecil? Pasti besar ya. Saking besarnya maka denyutnya terasa. Nah, karena ini tekanannya besar, supaya jantungnya itu kuat, nah dia harus punya apa? Punya dinding tebal, kuat, dan elastis. Nah, ini ya hubungannya dinding pembuluh nadi itu tebal, kuat, dan elastis itu karena denyutnya terasa. Ini akibatnya tekanannya pasti sangat besar. Sedangkan dinding pembuluh vena ini tipis dan kaku. Nah, hubungannya dengan denyutnya tidak terasa. Karena denyutnya tidak terasa, berarti tekanannya kecil. Karena tekanannya kecil, buat apa dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis? Cukup tipis dan kaku. Nah, itu adalah hubungan antara dinding pembuluh dengan denyut ya. Nah, itu perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh vena. Selanjutnya ciri-ciri pembuluh kapiler ya. Nah, ciri-ciri pembuluh kapiler yang pertama adalah ternyata pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus atau sangat kecil, di mana nanti fungsinya atau kaitannya dia menghubungkan pembuluh arteri dengan pembuluh vena yang berfungsi untuk apa? Untuk pertukaran udara. Ya, jadi pertukaran O2 dan CO2 itu terjadi di pembuluh kapiler, bukan di pembuluh arteri atau vena. Masih ingat kan tentang sistem pernafasan? Masih ingat tempat pertukaran udara di paru-paru letaknya di mana? Di alveolus. Kenapa di alveolus? Karena di alveolus itu banyak atau kaya akan pembuluh darah kapiler. Nah, ya, jadi kapiler ini berfungsi sebagai pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, itulah penjelasan tentang pembuluh darah. Kalau kita perhatikan, ini pembuluh darah ini ada kaitannya dengan apa ya? Pada saat kalian misalkan sakit atau diinfus lah ya, pernah nggak disuntik atau diinfus ya? Kira-kira si jarum suntiknya itu pernah mengamati nggak?
nggak pernah mungkin ya, mungkin kalian ketika mendengar kata apa suntik, diimunisasi gitu kan ya, atau diinfus, biasanya kalian menutup mata. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan perbedaan antara arteri dan vena. Kira-kira ketika dokter atau suster ya menyuntik kita, itu si jarum suntiknya itu larinya kemana sih, atau masuknya kemana sih? Ke arteri atau ke vena? Coba. Tadi kita sudah tahu ya ciri-ciri atau perbedaan antara arteri dan vena. Kira-kira si jarum suntiknya itu akan kemana? Arteri atau vena? Coba ada yang tahu nggak? Kemana? Kalau kalian menyimak penjelasan Bapak dengan baik, nah ini nanti ada hubungannya dengan aliran darah. Ketika kita sakit dan kita disuntik itu kan isinya di dalamnya itu kan obat ya, obat yang diperlukan untuk tubuh supaya kita menjadi sehat. Nah, coba hubungkan dengan aliran darah. Kira-kira si jarum suntik itu menuju arteri atau vena masuknya? Coba, ada yang tahu nggak? Nah, langsung saja Bapak akan menjawab ya. Nah, si jarum suntik itu nanti akan mencari atau masuk melalui vena. Ya, jadi kalau kalian pernah diinfus atau disuntik, biasanya tangan kalian itu dipukul-pukul ya, atau ditepuk-tepuk kecil ya. Supaya apa? Supaya pembuluh venanya terlihat lebih jelas. Terus Pak, apa hubungannya Pak kalau dipukul atau ditepuk? Nah, ketika dipukul atau ditepuk, itu si pembuluh darahnya akan melebar, akan membesar. Nah, sehingga memudahkan memasukkan jarum suntik ke vena. Terus kenapa nggak ke arteri Pak? Ya, karena kita lihat tadi vena itu arah aliran darahnya itu menuju jantung. Di mana isi di dalam suntikan tadi kata Bapak itu adalah obat yang diperlukan oleh tubuh kita kan. Nah, supaya obat ini tersebar menuju seluruh tubuh kita, maka si obat ini akan masuk melalui vena. Nah, dari vena nanti si obat ini akan dibawa darah menuju apa? Menuju jantung. Oleh jantung akan dipompakan ke seluruh tubuh. Sehingga zat-zat yang ada pada suntikan tadi menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh kita akan merasakan efek dari suntikan yang tadi disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, itulah alasan ya. Jadi pada saat kita disuntik, yang dicarinya adalah pembuluh vena ya. Kalau pembuluh arteri tadi bahaya, karena si denyutnya itu kan terasa. Kalau denyutnya terasa berarti tekanannya besar. Kalau si jarum suntiknya menuju menuju arteri, itu bukan si obatnya yang masuk, tapi si darahnya keluar. Ya, karena tadi arah aliran darahnya meninggalkan atau keluar dari jantung, ditambah denyutnya terasa dan tekanannya besar sehingga darah keluar dan sia-sia ya, obat tidak akan masuk ke tubuh kita. Nah, itulah penjelasan tentang dua alat peredaran darah tadi, jantung dan pembuluh darah. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak jelaskan ya menambah wawasan, menambah pengetahuan kalian kan, dan kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak hanya menjelaskan tentang jantung dan pembuluh darah. Untuk alat peredaran darah berikutnya nanti simak di video berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya ya.
Nah, gimana tadi video yang sudah Bapak sampaikan? Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, sehingga dapat kalian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian masih belum memahami atau kurang jelas dengan penjelasan apa yang tadi Bapak sampaikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di sana. Atau kalian bisa WA Bapak. Masih ada kan nomor Bapak ya? Nomor Bapak masih yang lama kok. Ya. Nah, dan dengan tadi Bapak menjelaskan tentang organ peredaran darah, ya, menambah rasa syukur kita. Ya, sehingga apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan sebaik-baiknya tanpa mengeluh sekecil apapun ya. Nah, dan jangan lupa tetap belajar di rumah, dan jika ada tugas, kerjakan tugasnya tepat waktu. Sekali lagi, tepat waktu ya, biar kalian mudah supaya tidak banyak tugas nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe channel Bapak, silahkan di subscribe ya, like dan komen. Mudah-mudahan menambah pengetahuan khususnya di dalam pelajaran IPA. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.